Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan Bapak Ibu pengunjung Mas Dalu yang sedang menunggu antrian dari ruang pelayanan. Di sini kami ada kegiatan. Muhammad Rabi dukung teman-teman. Yaitu kegiatan PSAISA atau Organisasi Mas Dalu yang merupakan kegiatan lingkungan dalam gedung dengan sasaran Bapak Ibu yang sedang menunggu antrian loket maupun antrian dari ruang pelayanan. Nah di sini hari ini kita ada narasumber yaitu Dr. Muazzam, yaitu selaku representasi yang sedang bertugas di Puskesmas Dalu dengan tema pada pagi hari ini yaitu tips menjaga kesehatan atau tips mempersiapkan tubuh sebelum puasa Ramadan. Arif Nur Muhammad. Pada akhir minggu ini atau weekend ini kita sudah memasuki puasa Ramadan. Apa yang perlu dipersiapkan agar tubuh kita siap untuk menghadapi atau siap untuk beradaptasi dengan puasa tadi. Untuk puasa sendiri itu sebenarnya apa yang sedang terjadi pada tubuh kita? Ya baik. Jadi kalau misalnya kita puasa, apalagi nanti ini puasanya kita 1 bulan ya. Ini beda sama puasa-puasa yang cuma hari Senin sama Kamis saja yang hanya selama beberapa hari. Dan puasa 1 bulan kan pastinya tubuh kita kayak perlu adaptasi sama. Jadi yang perlu kita siapkan yang pertama pasti kondisi tubuh itu harus fit sebelum melakukan puasa. Mulai dari pemilihan nanti makanan sahurnya, bagaimana kita nanti memilih makanan untuk berbukanya, dan juga biasanya kan pasien-pasien itu juga bertanya, kira-kira boleh nggak kita tetap berolahraga untuk menjaga tetap fit gitu ya selama Ramadan? Jawabannya itu boleh ya. Nanti kita selama puasa Ramadan itu tetap boleh beraktivitas seperti biasa, berolahraga seperti biasa, dengan catatan tidak berlebihan. Dan juga untuk aktivitas sehari-hari juga jangan yang terlalu berat, kayak misalnya kita mengikuti lari maraton atau misalnya kita kerja dari pagi sampai malam, karena otomatis kalau puasa glukosa ataupun asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita juga berkurang. Iya, jadi selama puasa ini bukan hanya asupan saja yang diperhatikan, tapi juga olahraga ya untuk aktivitasnya juga. Nah untuk yang pertama, Bapak Muhammad Rodi. apa yang harus diperhatikan saat kita sahur? Apakah sahur itu memang Bapak Munawir. dan apa saja yang bisa kita konsumsi saat sahur? Ya biasanya kan kita kalau misalnya kayak puasa itu malaman atau misalnya terawih setelah terawih kan pasti kita kehabisan ya. Dan di situ kayak kita melewatkan untuk beribadah dan kadang itu kita melewatkan sahur. Padahal waktu sahur ini itu sangat penting karena apa? Karena untuk agar cadangan glukosa kita itu terpenuhi atau tercukupi selama kita berpuasa. Nah, yang pertama yang kita pilih makanannya ketika nanti sahur adalah karbohidrat yang kompleks. Kenapa saya mengatakan karbohidrat yang kompleks? Karena karbohidrat kompleks itu lama sekali tercerna dalam tubuh sehingga otomatis nantinya kita akan tahan lapar ya intinya itu ketika nanti berpuasa. Contohnya apa ada karbohidrat kompleks? Yang pertama mbak itu akan ada tepung-tepungan ya. Tepung-tepungan itu maksudnya kayak yang galuman dan dari makanan-makanan yang ultra prosedur, misalnya kayak burger, Kentucky kayak gitu. Kalau bisa memilih makanan yang karbohidrat kompleks seperti kentang, beras merah seperti itu. Ya, ubi juga ya. Jadi kalau untuk nasi itu berapa nasi boleh digunakan sahur? Iya, kalau untuk kan karena beras merah itu sudah didapatkan, kalau nasi itu bukan termasuk karbohidrat kompleks, tapi tetap boleh dikonsumsi ke dasar. Yang penting asupan karbohidrat, protein dan juga lemak dalam satu kali makan itu kita tercukupi. Ya, jadi pada sahur kita harus memperhatikan makanan-makanan yang mengandung karbohidrat kompleks tadi agar lebih lama dicerna. Nah, kemudian untuk berbuka puasa ini biasanya kan banyak dari kita yang malas karena sudah berpuasa seharian, pengennya buka itu makan yang enak. Apakah ada anjuran buka puasa yang lebih sehat seperti itu? Ya, biasanya
kalau kita berpuasa itu mau menahan lapar dan juga haus ya, itu biasanya kalau dari makanan sedikit, makanan yang segar-segar yang enak-enak kayak gorengan itu langsung kalah. Apalagi kayak lihat geprek, ayam geprek ataupun sambal penyetan itu langsung kalah. Nah, yang penting yang kita perlu garis bawahi itu kita boleh makan makanan yang manis, boleh minum es, boleh makan makanan penyetan atau pedas kayak gitu. Yang penting adalah tidak boleh berlebihan, karena yang berlebihan itu pasti tidak boleh. Jadi jangan terus-menerus selama 1 bulan itu kita setiap berbuka puasa itu selalu diawali dengan makanan-makanan yang pedas, selalu pedas, selalu asam. Obat atas nama Nur Alifah Septiani Kamerobat. Nur Alifah Septiani ke Kamerobat. Panggilan Nur Alifah Septiani ke Kamerobat. Dan juga minum es gitu Mbak ya. Soalnya kalau seandainya kita 1 bulan terus-menerus seperti itu. Atas nama Bapak Kastoyan ke Kamerobat. Bapak Kastoyan ke Kamerobat. Pasti nanti juga bakal gampang banget jadinya batuk pilek, radang tenggorokan, sampai mah. Iya, karena biasanya memang di tengah-tengah puasa itu sudah banyak yang kan baru pilek, kemudian radang, dikiranya nggak makan apa-apa, ternyata saat buka puasa pas ditanyain makannya gorengan dan langsung minum es. Iya, kemudian nggak bisa, kayaknya makannya seperti makannya pedas-pedas, nah itu kan jadi memperparah kondisi tubuh. Padahal pada saat puasa kita harus bisa menjaga imunitas atau kekebalan tubuh. Nah, untuk yang berolahraga tadi sudah jadi dijelaskan ya dok, jadi tidak apa-apa puasa kita berolahraga sedikit. Kemudian, nah biasanya saat puasa juga kita melakukan mulut yang berbau. Nah, bagaimana cara kita membersihkan lidah mulut pada saat kita berpuasa? Jadi kan biasanya kalau kita berpuasa otomatis kelenjar air ludah itu akan semakin berkurang sehingga asam tubuh itu juga nantinya bakal ke atas ya Mbak ya. Yang itu yang bikin sekali mikroorganisme kontak yang ada di sisa-sisa makanan dalam mulut kita nantinya akan berinteraksi sama asam lambungnya yang bikin mulut kita jadi bau. Nah tipsnya apa? Yang terpenting adalah setelah kita selesai sahur harus segera untuk sikat Atas gigi. nama Pak Muhammad Munawir ke Kamerobat. Pak Muhammad Munawir ke Kamerobat. Bisa langsung kumur pakai air garam ya. Kalau misalnya kita nggak punya Listerine atau yang lainnya untuk mouthwash atau pembersih dari mulut itu sebagai antiseptik alami. Jadi ketika nanti kita berpuasa nggak ada sisa-sisa makanan yang nantinya akan berinteraksi dengan asam lambung sehingga meminimalisir dari bau mulut itu. Ya, jadi sangat penting untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut saat berpuasa karena pada saat sehari kita berpuasa mulut kita tidak ada interaksi dengan yang lain, jadi harus bersih, gosok gigi, kemudian kumur-kumur dengan air garam tadi untuk salah satu upaya untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut. Nah kemudian untuk pada saat berpuasa apakah kebutuhan cairan tubuh kita itu sama seperti hari biasanya? Apakah kita melakukan gelas sehari air putih atau seperti apa? Nah kalau ukurannya kan biasanya kalau gelas itu kurang lebih Nur Alifah Septiani ke Kamerobat. Panggilan Nur Alifah Septiani ke Kamerobat. minimal itu 2 liter sehari Mbak ya, kalau dalam kita berpuasa. Nah, dihindari juga untuk minum kopi dan juga teh, terutama saat sahur. Karena apa? Teh dan juga kopi ini memiliki sifat diuretik yang nantinya bikin kita cepat pipis. Jadinya pipisnya itu kayak bolak-balik kamar mandi. Nah, ketika kita terlalu sering kencing kamar mandi, otomatis kan nanti cairan dalam tubuh kita juga akan berkurang. Sehingga kalau misalnya sehari-hari itu kita biasanya membutuhkan 2 liter sehari, ini kita bisa melebihi, jadi bisa lebih dari 18 gelas sehari. Iya, jadi yang perlu diperhatikan. Jadi saat sahur kita sebaiknya makan makanan yang mengandung karbohidrat kompleks, banyak minum air putih dan menghindari minum kopi dan teh agar tidak banyak cairan yang keluar. Jadi cairan itu bisa
diminimalisir untuk dikeluarkan dan bisa bertahap untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam seharian kita berpuasa. Nah, kemudian untuk berbuka puasa yang perlu digarisbawahi tadi menghindari makanan seperti gorengan, pedas, asam juga ya tadi ya, dan juga es-esan yang terlalu banyak jumlahnya. Mungkin ada lagi yang berpuasa mungkin mau nambahin sedikit. Kalau tadi kan sahur kan kita pentingnya itu memilih karbohidrat yang kompleks. Dan kalau berbuka kita harus memilih karbohidrat yang simple. Yang mudah dicerna. Karena kan kita sudah seharian menahan lapar, akhirnya kan tubuh kita juga perlu adaptasi. Kalau terlalu lama kita memilih karbohidrat yang kompleks, otomatis nanti tubuh juga bakal lama mencerna makanannya, sehingga kita kayak masih terasa lapar. Dan akhirnya kalau tetap makan banyak, terus jadinya begah perutnya. Itu aja sih. Ya, jadi yang lebih cepat diserap supaya kita juga bisa ikut ibadah selanjutnya ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai persiapan tubuh kita dalam menghadapi puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Ya, jika tidak ada pertanyaan, nanti barangkali bertemu dengan pengawas dari Polri atau di ruang pelayanan, atau belum bertemu dengan dokter Syawari ada di ruang pelayanan. Barangkali ada keluhan yang pada saat puasa bisa ditanyakan ke dokter di ruang pelayanan. Ya, terima kasih kepada Dokter Maza atas partisipasinya pada pagi hari ini, dan juga terima kasih dari perhatian Bapak Ibu. Kami akhiri, mohon maaf kalau tidak ada kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.